atasmu bangkai, Okay. darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, coba ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan 4 hal: bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Haram. Tapi Allah memberikan toleransi, coba. Kalau terpaksa, boleh dimakan. Jadi namanya toleransi. Toleransi dalam hukum. Nah, kalau toleransi dalam ibadah misalnya, kita diperintahkan sholat untuk berdiri, dengan berdiri. Saya nggak bisa, sakit, boleh dengan duduk. Nggak bisa dengan berbaring, toleransi. Kita diperintahkan untuk poso, tapi karena sakit, kalau dipakai puasa tambah sakit. Atau dalam bepergian, boleh tidak puasa, toleransi. Apakah nanti kita memaksa agama lain supaya masuk Islam? Juga tidak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ini artinya apa? Ajaran toleransi. Dalam Al-Quran juga disebutkan kita dilarang merusak tempat ibadahnya orang lain. Kurang apa? Toleransi. Bagaimana kalau kita berhubungan dengan non-muslim? Ada Qurannya dalam Quran surat Mumtahanah ayat 8, panjangan bisa lihat. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Ini toleransi terhadap non-muslim. Maka kalau ada orang bilang begini, loh nanti kalau umat Islam berkuasa, bagaimana dengan agama-agama lain? Jelas saya sudah langsung tahu orang ini tidak ngerti Islam, tidak ngerti toleransi dalam Islam. Ini karena kita punya ilmu, jadi kita ngerti. Tapi yang tidak boleh dijadikan teman ada. Mereka memusuhi umat Islam, memusuhi kepentingan-kepentingan Allah. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'alaikum ikhrajuhum. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu untuk menjadikan teman setia mereka itu adalah orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu terhadap pengusiranmu. Wa may yatawallahum, barang siapa yang condong kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya tadi dan orang beriman, fa ulaika humud dzalimun, maka mereka adalah orang zalim. Ini toleransi dalam Islam. Makanya saya itu pernah berpesan pada salah satu kandidat wali kota. Saya akan mau mencoblos Anda. Syaratnya satu, jangan merusak Islam. Keren memang saja. Karena memang ajaran Islam begitu. Karena orang-orang itu dilemahkan, yang orang yang keren-keren itu dilemahkan, dituduh teroris, dituduh radikal. Padahal Quran itu karakternya itu jelas, sudah ditunjukkan oleh Allah. Indikatornya orang beriman itu kayak apa? Orang beriman yang ditancapkan Allah di dalam hatinya itu kayak apa? Ditunjukkan sama oleh Allah. Satu, jangan merusak Islam lewat toleransi. Nah, sekarang toleransi banyak yang lihat. Natal melok nang gereja. Sing gereja melok nang masjid. Yang seperti itu tidak dibolehkan sebenarnya. Itu dalam urusan akidah, urusan ubudiyah. Zamannya Nabi apa sudah ada aturan? Sudah. Makanya ajaran-ajaran ini toleransi. Nah, Rasulullah pernah ditawari untuk toleransi. Muhammad,
Cara bahasa kita, ayo toleransi. Sehari kamu menyembah Tuhanku dan sehari aku menyembah Tuhanmu. Kunta ganti cek ini toleransi, saling menghormati. Turun ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, hai orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala ana abitum ma abattum. Aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Dan seterusnya itu akhirnya lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Jadi masalah ubudiyah tidak boleh kompromi. Masalah dunia boleh. Kita misalnya transaksi jual beli dengan orang kafir boleh. Yang tidak boleh itu masalah akidah. Sekarang panjenengan lihat dalih toleransi. Lagi buat ngeritik tapi mengingatkan. Panjenengan lihat para pejabat itu juga. Nek salam bagaimana? Salam toleransi. Masih ingat enggak? Apa itu? Namo budaya barang itu, ya. Assalamualaikum ditambahin mana itu? Itu. Itu kan dalam rangka mengambil salamnya agama-agama lain itu kan. Banyak yang tahu. Namo budaya itu apa? Jangan dikira itu seperti budaya enggak. Budaya itu budaya itu loh. Salam sejahtera kepada Buddha. Dan macam-macam artinya. Dalam bentuk salam itu sebenarnya ada larangan-larangan. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul itu salamlah seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu apa mengajarkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diberi salam keselamatan semua. Maka dalam ajaran Islam itu nek ono wong campur Islam mbek kafir boleh uluk salam. Tapi kalau khusus orang kafir tidak boleh. Berani tak kita seperti itu, ya kan? Makanya repot. Kalau kita nggak kenceng nggak akan berani. Nah, sejarahnya begini. Pas Nabi itu duduk dengan sahabatnya, datanglah orang Yahudi memberikan salam. Assalamualaikum. Dijawab oleh sahabat, Waalaikumsalam. Nabi marah. Kenapa kamu menjawab? Bukankah dia memberi salam ya Rasulullah? Panggil Yahudi itu ke sini. Lalu dicek, apa kamu tadi mengatakan Assalamualaikum? Bukan Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Betul. Tahu artinya Assalamualaikum? Kebinasaan atas kamu. Maka jawabnya Waalaikum. Loh itu ada. Kalau kita nggak ngaji nggak ngerti. Padahal yang salah model banyak itu tadi sudah diperingatkan oleh MUI. Keputusan MUI tidak boleh. Tapi ya pancet, ya tidak apa-apa. Hanya, tapi itu sebenarnya menyalahi akidah. Jadi kalau kita assalamualaikum aja seperti yang diajarkan Rasulullah, itu sudah mencakup semua, itu semua. Nah, sini kan kita belum kuat. Ya, kalau kita jadi pejabat belum kuat. Ya, saya itu kemarin ikut penataran haji. Bukan mau pergi haji, saya pergi haji sudah lama. 96 saya sudah berhaji. Saya 2 kali dan tahun 2000. Saya ikut pembimbingan manasik haji profesional. Itu bisa mengantar jamaah haji sampai Saudi, membimbing jamaah di sana. Ada satu pejabat saya sebenarnya kagum. Dia rupanya juga memahami ilmu tasawuf. Apa sih ilmu tasawuf itu? Ilmu untuk memahami sifat-sifat hati. Bagus sekali. Dia sampai menerima gravitasi dan nggak mau. Apa sih nggak mau? Jadi dia ambil hakikatnya. Pokoknya kalau hakikatnya ini misalnya menuhankan Tuhan lain selain Allah, sudah nggak mau. Bagus sekali. Kalau pejabat semua seperti itu luar biasa. Akan Wil, Jawa Timur. Ya. Tapi saya ceritanya hanya seperti itu aja. Kalau semua bisa seperti itu, punya keberanian membawa Islam, luar biasa. Nah kita itu tidak ada yang berani. Karena yang berani sedikit sudah dicap teroris kan, radikal. Orang-orang itu takutnya di situ sehingga menjalankan agamanya sendiri tidak berani. Itu loh.
Ya akhirnya apa ya? Senurut aja. Lima saat sholat, zakat, puasa, gaji selesai. Nah kembali lagi pada pencoblosan tadi. Ternyata Islam mengajarkan nek kita milih selain orang beriman, Allah tidak memberikan pertolongan sedikit pun. Bahkan kalau kita memilih selain orang beriman, jatuhnya kita kepada menjadi orang munafik. Naudzubillah. Orang munafik itu diletakkan oleh Allah paling dasar dalam neraka. Innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu diletakkan paling bawah dari dasar neraka. Masih belum jelas apa kaitannya dengan coblosan. Ada. Anda kan bisa lihat dalam Quran surat 4 ayat 138 sampai 139. Basiril munafiqina bi anna lahum azaban alima alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Berilah kabar gembira. Nek cara Jawane wenono kabar bebungah. Marang wong munafik ing yen to dheweke bakal oleh siksa kang pedih. Siapa yang dimaksud orang munafik sing mendapatkan siksa yang pedih tadi siapa? Dilanjutkan ayat bawahnya tadi. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang yang beriman. Coba. Kita kan ada nggak tahu sanksi-sanksi begini ini. Karena ngaji kita selain kan dagelan ya. Kita mesti ya ini terus doa kalau sewenang. Enggak dapat apa-apa. Percaya saya. Kayak iso mancep nang ati. Padahal orang ngaji itu merubah mindset pemikiran kita dari yang tidak Islami kepada Islam. Itu udah begejekan masuk yang angel. Nabi itu tidak pernah begejekan kalau dakwah. Serius. Apa serius aku nggak seneng. Nah itu repot tadi itu. Saya itu lebih condong orang yang serius. Karena apa? Cepat merubah mental. Yang digarap itu pandangan akidahnya, keimanannya. Nek iman wis kuat, nyonggo abot kuat. Pajan kan tahu sih bagaimana Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya kok dituruti. Apakah goblok Ibrahim itu? Tidak. Padahal dia cinta kepada anaknya. Anaknya soleh kok. Sampai ketika diberitahu, "Wahai Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi kamu saya sembelih. Bagaimana pendapatmu?" Apa jawabnya? Nek kira-kira ditarik ngono apa dia bapak wis tuwek Pak. Kira-kira ngono. Tapi apa jawab Ismail? Ya abatif al. Hai bapakku, ya abatif al matu maru satajiduni insyaallah minasobirin. Hai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada kamu. Insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Coba. Ini jawaban anak soleh. Ini jawaban anak soleh bapak ya Pak Stowek kok. Kira-kira ngoten. Loh, ngene iki dikon menyembelih, dilaksanakan. Ternyata kalau kita lihat sejarahnya itu sebuah tes-tesan. Ibrahim ini cinta teman-teman ya. Kok cintain anak-anaknya kok luar biasa. Dites. Buktinya dites apa? Ketika akan digorok lehernya, seruan dari Allah datang untuk dibatalkan dan diganti dengan seekor kibas. Itu menunjukkan diuji. Nah, bentuk cinta mencintai ini kalau kita analisa dengan Quran pas. Kul in kana abaukum abnaukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun taksawna kasada wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Katakan Muhammad,
Jika bapak-bapak kamu, saudara-saudara kamu, anak-anak kamu, istri-istri kamu, harta yang kamu kumpulkan dan perniagaan yang kamu takuti kerugiannya, dan rumah-rumah yang kamu cintai adalah lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Lolos Ibrahim, dites dengan Quran itu masuk. Ya, kalau orang sudah seperti itu terserah Allah. Makanya orang Islam itu sebenarnya ada dua. Orang Islam dalam kondisi karhan atau tau'an. Kalau tau'an itu taat. Nek karhan karena terpaksa. Panjenengan asalnya bayi sampai menjadi dewasa, itu karena terpaksa. Mungkin kalau panjenengan kepingin itu pancet aja umur 17 saya, tidak bisa. Tetap berubah. Akhirnya menjadi tua. Itu karhan. Itu Islam dalam bentuk karhan. Lah Ibrahim ini Islam dengan lihat. Maka dia mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah. Karena apa? Segala perintah Allah yang berat-berat itu dibebankan pada Ibrahim ini mampu. Ketika beliau berjalan dengan anaknya Ismail tadi, dengan istrinya juga, di tengah padang pasir tiba-tiba Allah perintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di situ loh. Ditinggal mau kadek noleh Ibrahim, meluncur deh. Ya itu berubah untuk ditinggal ijen. Bengok-bengok kaceraikan Ibrahim. Terakhir dia ngomong begini, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Baru Ibrahim mandek, noleh, manduk, iya perintah Allah. Nah karena perintah Allah, istrinya ini kuat. Sebentar ya. Karena dia tahu itu perintah Allah, maka istrinya menyadari kalau itu memang perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Coba bayangkan nih, mau nyengan sih kayak ngono. Iso kekuatan iman. Akhirnya setelah itu ditinggalkan oleh Ibrahim, mundar-mandir. Barangkali ada orang yang bisa melihat. Naik dari bukit Sofa ke Marwah sampai 7 kali, tetap tidak ada orang. Akhirnya Allah berikan pertolongan. Kaki yang diinjak oleh Ismail tadi, keluarlah air yang sekarang disebut air Zam-Zam. Dan mundar-mandirnya dari Sofa ke Marwah tadi dibuat syariat sa'i haji. Tapi sekarang enak, sudah dibangun. Kalau dulu kan menanjak ini karena dibuat datar begini ya. Dan atasnya sudah tertutup, jadi nggak mungkin kepanasan. Itu filosofinya seperti itu. Jadi mengenang bagaimana penderitaan istri Ibrahim. Sekali lagi Ibrahim mampu melaksanakan perintah itu. Kenapa seperti itu? Karena cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Dan dia pasti akan bisa merasakan lezatnya iman. Karena orang yang bisa merasakan lezatnya iman itu kalau mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Ibrahim berhasil. Maka selalu diabadikan oleh Allah. Sepak terjangnya sampai sekarang dilaksanakan, diteruskan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW untuk jadikan syariat haji. Nah kita kadang-kadang tidak tahu syariat haji karena mungkin kita belum waktunya haji begitu ya, sehingga jarang kita mendapat pelajaran haji. Sebenarnya kalau masalah berangkat haji itu sebenarnya bukan masalah orang kaya. Ada orang tambal ban itu bisa naik haji. Nah, karena ada orang saking kesusunya penting sekali banyak kempot, dicanda oleh tukang ban itu dengan kecepatan luar biasa, seneng. Akhirnya rasa terima kasihnya tadi tukang ban tadi dinaikkan haji.
Itu kan instruktur nggak tahu. Nah kita kalau belajar haji itu begitu. Filosofinya kayak apa? Itu kalau kita tahu luar biasa. Gitu contoh keimanan tadi. Bagaimana ternyata Ibrahim itu seluruh keluarganya orang beriman. Dirinya beriman, anaknya beriman, istrinya beriman. Diberi ujian kayak apapun tidak ada masalah. Karena apa? Pondasinya sudah kuat. Sama dengan orang membangun rumah ini, kalau pondasinya nggak kuat, di tepi tingkat roboh, dapat mikul. Tapi kalau pondasinya kuat, dikasih seberapa pun mental. Maka saya beragama itu lebih senang membangun akidah, membangun pondasi supaya kuat. Ketika kita sudah kuat, jawabnya kita ketika Allah perintahkan kepada kita, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sehingga